Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman mendengar pernyataan seperti ini? Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab bisa selesai dalam sebulan. Tapi kalau baca terjemahannya, mungkin butuh waktu 6 bulan. Namun, hanya orang yang mau menelaah arti perkata yang benar-benar akan mendapat petunjuk dan kebaikan dunia akhirat. Pernyataan ini menarik dan memicu pertanyaan penting. Apakah membaca Al-Quran tanpa paham artinya itu sia-sia? Atau, mana yang lebih utama, sekadar membaca atau harus paham maknanya? Mari kita bedah bersama secara logis. Pertama, kita harus sepakat bahwa membaca Al-Quran itu sendiri adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Tidak ada keraguan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi ini jelas sekali. Pahala ini berlaku untuk siapa saja yang membacanya, baik yang sudah paham artinya maupun yang belum. Jadi, anggapan bahwa membaca tanpa paham itu tidak ada gunanya jelas keliru. Setiap huruf yang kita lantunkan tercatat sebagai kebaikan. Namun, disinilah letak tingkatan selanjutnya. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan. Bagaimana kita bisa mengambil petunjuk kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakan? Disinilah pentingnya memahami makna. Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, lahirlah ilmu, iman yang lebih kokoh, dan tentu saja amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, membaca dengan pemahaman akan menambah manfaat dan kesempurnaan ibadah kita. Itu adalah level yang lebih tinggi dan lebih utama. Ini sedikit berbeda dengan zikir atau doa. Kalau kita berzikir atau berdoa tanpa tahu artinya, mungkin kita bisa merasakan efek ketenangan jiwa. Hati jadi lebih adem. Tapi, untuk mendapatkan pahala yang sempurna dan merasakan kekuatan doa yang sesungguhnya, kita harus menyertakan kesadaran akan maknanya. Kita tahu apa yang kita minta, kita tahu siapa yang kita puji. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mari kita simpulkan dengan sederhana. Pertama, membaca Al-Quran, walaupun belum paham artinya, tetap berpahala besar. Jangan pernah meremehkan amalan ini. Teruslah membaca. Kedua, berusaha memahami makna Al-Quran akan membawa kita pada petunjuk hidup dan kesempurnaan ibadah. Ini adalah target kita selanjutnya. Ketiga, untuk zikir dan doa, kesadaran makna menjadi kunci untuk mendapatkan pahala penuh dan kekuatan doa itu sendiri. Maka dari itu, mari kita seimbangkan keduanya. Jangan sampai kita berhenti hanya pada membaca tanpa arti, tapi juga jangan meremehkan mereka yang masih dalam tahap itu. Jadikanlah aktivitas membaca Al-Quran sebagai gerbang awal untuk membuka pintu pemahaman yang lebih dalam, yang pada akhirnya akan kita wujudkan dalam amalan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencintai Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, maupun mengamalkannya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.